Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 8 subtema 1 di pembelajaran yang kelima. Nah, dalam pembelajaran kelima ini kita akan membahas tentang daerah tempat tinggal kita. Nah, oke ya, siap kita belajar? Oke, simak yuk materi berikut yuk. Nah, anak-anak sekalian, kita mulai di pembelajaran 5. Nah, pembelajaran 5 ini kita akan belajar tentang daerah ya. Nah, dalam pembelajaran 5 ini kalian bisa melihat halaman 40 ya. Keluarga besar Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun, ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Nah, tahukah kamu Pulau Sumatera? Nah, coba lihat sekarang seperti ini ya, Pulau Sumatera. Nah, sekarang ketika kamu sudah mengerti tentang Pulau Sumatera, coba lihat sekarang lingkari di mana ya tempat Paman Tagor di Jambi itu di mana ya? Ya, betul sekali tempatnya di sini ya. Nah, yang Pak Arif lingkari itu. Kemudian di mana tempat tinggal keluarga besar Beni di Medan? Mana Medan? Nah, betul sekali Medan ketemu ya. Nah, kita sudah tahu di mana Medan, di mana juga di Jambi. Nah, sekarang carilah gambar peta Indonesia, terus kemudian kamu lingkari tempat tinggalmu. Kamu berada di kota mana? Madiun, Jawa Timur, betul sekali tempatnya di situ. Nah, anak-anak sekalian, Beni dan keluarga mengunjungi Paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah Paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah Paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal Paman Tagor. Coba bisa lihat ya kalian, seperti itu gambarnya, lingkungan yang asri, sejuk, bersih. Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak Paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Nah, anak-anak sekalian, kalian bisa mengidentifikasikan karakteristik fisik dari masing-masing individu dari keluarga Paman Tagor dan keluarganya Beni. Mungkin berbeda ya, karena setiap orang itu memiliki karakteristik fisik yang berbeda pula. Nah, sekarang dari gambar itu kalian bisa mengidentifikasi keragaman karakteristik individu. Nah, kamu bisa menuliskan ya, nanti mungkin di kolom atau di lembar buku tulis karakteristik masing-masing keluarga, seperti pembelajaran yang sebelumnya kita bahas. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat di halaman 42, selain karakteristik fisik, juga ada karakteristik sifat individu masing-masing. Kamu bisa mengamati gambar berikut. Nah, ada nomor 1 sampai nomor 5. Nah, sekarang coba kamu bisa menuliskan kan, kira-kira karakteristik sifat individu masing-masing gimana itu? Nomor 1 mungkin, coba lihat nomor 1. Ada seorang anak yang menyapu ya pada sore hari jam berapa itu? Jam 4 ya, jam 4 sudah menyapu, membersihkan rumah, merapikan tempat ruang keluarga. Nah, berarti karakteristiknya itu apa? Betul sekali, rajin ya. Anak tersebut rajin. Kemudian yang nomor 2 gimana itu? Ada dia nonton TV, kemudian barang-barang berserakan, tidak dibalikan ke tempatnya, digeletak nih gitu aja. Berarti gimana itu sifatnya? Ya, pemalas, anak nomor 2. Kemudian nomor 3, ada seorang anak yang sedang apa itu? Nah, berkata ya, lihat ini gara-gara kamu mainan kakak jadi rusak. Nah, memarahi adiknya ya. Adiknya dimarahi gitu. Adiknya sampai nangis. Nah, berarti sifatnya apa? Betul sekali, pemarah. Nah, berikutnya nomor 4, ada lagi yang berkata, seorang anak yang terjatuh di sepeda, kemudian ada yang datang dan berkata, kamu tidak apa-apa kan? Yang membantu. Berarti apa itu? Ya, betul sekali, anak tersebut sifatnya suka menolong. Pintar sekali. Kemudian nomor 5, ada anak yang mengembalikan apa itu uang kembalian kepada ibunya. Berarti anak tersebut apa? Ya, sifatnya jujur. Nah, adakah kalian mempunyai sifat jujur? Tentu saja ya. Kalau disuruh ibunya, uang kembaliannya dikembalikan. Jangan diambil untuk beli jajan. Nah, kalau izin dulu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak izin, itu namanya salah ya. Halaman 43,
Beni senang berlibur di rumah Paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak koleksi buku. Buku-bukunya disimpan di perpustakaan. Beni sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satu buku cerita yang mereka sukai berjudul Kisah Putri Tangguh. Nah, tahukah kamu tentang cerita tersebut? Nah, kita baca yuk. Halaman 44. Kisah Putri Tangguh. Putri Tangguh tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguh memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan ketujuh lumbung Putri Tangguh hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen terakhir, Putri Tangguh mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai, seperti biasa persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguh. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan Putri Tangguh jatuh terpeleset. Aduh, teriak Putri Tangguh. Hati-hati Bu, semalam hujan deras, jalannya menjadi licin, kata suami Putri Tangguh sambil membantu berdiri. Gara-gara hujan, jalannya licin, perjalanan ke rumah masih jauh, bisa-bisa aku terjatuh lagi, gerutu Putri Tangguh. Putri Tangguh mengambil padi dari gerobaknya, kemudian padi itu ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung bertanya, apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan? Ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalan ini tidak licin lagi, jawab Putri Tangguh. Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan, nasihat suami Putri Tangguh. Putri Tangguh tidak mengindahkan nasihat suaminya, bahkan Putri Tangguh membantahnya. Masa bodoh, bukankah padi kita sudah banyak? Apakah kamu mau aku terjatuh lagi dan tulang patah? Jawab bantah Putri Tangguh sambil terus menebar padi ke jalan. Setelah panen terakhir, Putri Tangguh tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam, anak bungsu Putri Tangguh merengek karena lapar. Akhirnya Putri Tangguh ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi? Tanya Putri Tangguh dalam hati. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguh pun memutuskan untuk menanak nasi. Namun Putri Tangguh kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng juga menghilang. Kemana perginya beras itu? Aku ingat masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada orang yang mencurinya, kata Putri Tangguh. Kemudian Putri Tangguh membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok ia berencana untuk menumbuk padi yang disimpan di lumbungnya. Pagi harinya Putri Tangguh terkejut mendengar teriakan suaminya. Istriku, istriku, cepat kemari, teriak suami Putri Tangguh. Putri Tangguh segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya, ada apa suamiku? Tanya Putri Tangguh dengan cemas. Aku tidak tahu istriku, lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya, jawab suami Putri Tangguh. Putri Tangguh dan suami bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ketujuh lumbungnya telah kosong. Putri Tangguh pun menangis. Apa yang terjadi padaku? Tadi malam nasi dan beras hilang. Sekarang padi di lumbung juga ikut menghilang, jerit Putri Tangguh. Jangan cemas istriku, bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah. Siapa tahu padinya telah menguning. Hibur suami Putri Tangguh. Keesokan paginya Putri Tangguh mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguh semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguh menangis seharian, bahkan ia tidak mampu pulang dan menunggui sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya Putri Tangguh didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. Hai Putri Tangguh, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami di jalan? Tanya padi-padi itu. Kau telah menghina kami. Kamu telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami berarti kamu telah tidak membutuhkan kami untuk makananmu, kata padi-padi itu lagi.
Putri Tangguh hanya bisa diam dan tidak bisa menjawab. Menyesali kebodohannya, ia pun memohon maaf kepada padi-padi itu. Tak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku, kata Putri Tangguh sambil menangis. Sekarang kamu dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini, bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan barulah kalian dapat memanen kami kembali, jawab padi-padi itu. Ketika Putri Tangguh ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguh pun kembali pulang. Kemudian ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya, keluarga Putri Tangguh bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap panen. Putri Tangguh juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil dari panen dari sawahnya. Nah, anak-anak, ternyata itu tadi cerita tentang Putri Tangguh. Dalam cerita tersebut ada tokoh ya, berapa tokoh ya? 1 Putri Tangguh, 2 suami, ketiga adalah anak yang sulung. Nah, anak sekalian, dalam cerita itu ada cerita tokoh yang baik dan juga ada tokoh yang jahat atau yang jelek ya. Nah, tokoh yang baik itu disebut namanya protagonis. Ingat siapa? Protagonis. Nah, ketika tokoh jahat itu disebut antagonis. Nah, kalian bisa kan mengidentifikasi kan, tokoh protagonis itu tokoh yang baik hatinya, sifatnya baik, sedangkan antagonis itu yang jahat. Nah, kira-kira siapa tokoh protagonis? Siapa? Betul sekali, protagonis adalah suaminya dan tokoh antagonis adalah Putri Tangguh. Nah, kalau cerita ini, kira-kira cerita ini itu termasuk kisah apa? Betul sekali, legenda atau cerita rakyat, betul sekali. Nah, kemudian ada tokoh utama tapi siapa? Putri Tangguh dan suami. Kalau tokoh pembantu siapa? Tokoh pembantu atau tambahan? Betul sekali, yang putra yang sulung ya itu. Nah, kemudian kenapa kok disebut protagonis? Karena tokoh tersebut baik hati seperti apa? Suaminya tadi. Kenapa disebut tokoh antagonis? Karena jahat seperti Putri Tangguh tadi, betul sekali. Nah, anak-anak, berikutnya Pak Arif akan memberikan kalian bahwa setiap cerita itu memiliki karakteristik sendiri, legenda dari masing-masing daerah. Salah satunya Putri Tangguh ini. Nah, di lagu daerah Sumatera itu juga ada lagu khas atau lagu daerah. Nah, salah satunya adalah Injit-injit semut. Mari kita simak yuk lagunya.
siapa sakit naik di atas. Injit-injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit-injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit-injit semut, walau sakit jangan dilepas. Jalan-jalan ke Tanah Deli, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Kalau pergi ke Surabaya, naik perahu dayung sendiri. Kalau hatimu sedih, yang rugi diri sendiri. Injit-injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit-injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit-injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit-injit semut, walau sakit jangan dilepas. Nah, anak-anak, dari lagu itu tadi bisa kita simpulkan ya. Nah, halaman 50 kalian bisa amati teks lagu Injit-injit semut tadi. Kita mengidentifikasi tinggi rendah pada notasi ya lagu itu. Nah, apa yang kamu temukan dari melodinya? Kamu bisa kan buat garis melodi pada syair yang kamu tulis. Contohnya apa? Di halaman 49 itu ya. Ada tinggi rendahnya, betul sekali. Kamu nanti bisa berlatih seperti itu. Nah, sekarang kamu juga bisa mempelajari bersama-sama keluarga untuk menyanyikan tinggi rendahnya lagu Injit-injit semut tadi. Betul sekali. Bisa ya nanti ya berlatih. Kemudian nomor 3, kamu bisa menyanyikan lagu tersebut kan. Kira-kira apa ketika kamu mendengarkan lagu itu? Apa yang kamu rasakan? Betul sekali. Ada apa? Nada tinggi dan nada rendah. Betul. Nah, kamu juga bisa menjelaskan tempo tinggi rendahnya lagu tersebut kan. Lagu tersebut itu kira-kira menggunakan tempo apa? Ya, tempo cepat atau sedang ya, bisa seperti itu. Nah, kamu di daerahmu ini di Madiun ini kira-kira atau di Jawa ya, Jawa Timur, bisa nggak kamu menyebutkan lagu-lagu daerah di Jawa Timur ini? Kira-kira apa di Jawa? Nah, betul sekali apa? Suwe ora jamu, sama cuplok-cuplok suweng ya. Kalau suwe ora jamu itu gimana? Suwe ora jamu itu ya. Itu bercerita tentang apa? Tentang kekecewaan karena suwe gak ketemu itu. Kalau cuplok-cuplok suweng, cuplok-cuplok suweng, suweng itu gelenter itu. Pernah menyanyikan kan? Nah, itu bercerita tentang apa? Tentang kebahagiaan yang adanya itu di hati, bukan karena harta benda. Betul sekali. Nah, anak-anak, itu tadi yang kita pelajari di pembelajaran 5 kali ini. Semoga bisa difahami dengan baik. Nah, sudah disimak dengan baik kan? Anak-anak sudah mengerti semuanya tentang pembelajaran di kelima ini. Anak-anak, semoga anak-anak paham, tetap jaga semangatnya, jaga kesehatannya agar imun kita itu kuat. Tetap ya, lakukan 5M ya, jangan lupa. Oke anak-anak, itu saja dari Pak Arif. Semoga apa yang Pak Arif sampaikan kali ini bisa anak-anak pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.